Pujian sekali lagi untuk naikkan pujian bagi Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Antara dia dorja naikkan pujian bagi Tuhan. Ya, terima kasih Om Andi. Sebentar saya tak cari. Setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaiblah Tuhan penuh, Dia takkan meninggalkanku, setia menopang kita semua pada pagi hari ini. Haleluya, Om Andi, terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bunda Wiji Utami untuk berdoa untuk firman Tuhan. Dan tidak mengurangi rasa hormat yang bertugas saat ini sebenarnya Bunda Elizabeth Utari. Tetapi nanti saya akan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya serahkan pada Bunda Wiji Utami untuk berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Om Andi. Mari kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami waktu untuk dengar-dengaran firman-Mu, bahkan memuji dan agungkan nama-Mu. Ini semua karena kasih kemurahan yang dari Engkau. Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan Tuhan pagi hari ini, Om Andi Dharma, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang dari tahta maha tinggi mengurapinya. Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan sendiri yang membukakan rahasia firman-Mu, sehingga apa yang dibentangkannya menjadi kekuatan, menjadi rema kami di dalam kehidupan kami mengiring Engkau sampai waktu yang Engkau tetapkan kami boleh pulang ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarkanlah urapan kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, sehingga firman yang ditaburkannya boleh memberkati kami, boleh tumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara kami yang mungkin saat pagi hari ini sedang dalam perjalanan untuk mendengarkan firman-Mu, karena Pak Rio juga ke Surabaya, Tuhan Yesus Engkau tolong supaya mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Monggo Om Andi Dharma dipersilakan. Ya, matur nuwun, terima kasih Bunda Utami yang sudah berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bisa kembali ketemu. Bagian sudah memuji Tuhan. Opa Roger yang senantiasa setia melayani Tuhan dalam segala kondisi kita semuanya. Bunda Ludia, Tuhan berkati dalam perjalanannya ke Cangkulan, dan Bunda Wiwi yang lagi juga persiapan untuk berangkat ke Jakarta. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tidak mengurangi rasa hormat untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang, saya beri judul tentang kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Mari kita akan baca sebagai ayat pengantar kita di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16, begini firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia
telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Haleluya. Puji Tuhan. Satu renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kasih yang sejati. True love, kasih yang sejati, biarlah kita juga miliki dalam hidup kita. Bapak saudara, saya mulai dengan saya membaca satu kisah tentang seorang ibu yang memberikan nyawanya untuk anaknya. Ada seorang ibu tua yang tinggal bersama anak laki-laki. Anaknya sangat jahat dan tidak tahu membalas budi. Ia sering memukuli ibunya hanya untuk meminta uang warisan apa yang ditinggalkan oleh bapaknya di bank. Setelah uang warisan habis, anak itu meninggalkan ibunya seorang diri. Karena sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ibu itu menjadi pengemis. Namun kasih ibu itu kepada anaknya terlalu besar. Ia sering berdoa supaya anaknya bertobat dan menjadi orang baik. Bapak Ibu, cerita ini mempunyai arti mengilustrasikan bagaimana kasih itu secara real, kasih itu secara konkret. Dan kisah ini berkembang terus, cerita ini berlanjut. Anak dari seorang ibu janda ini menjadi seorang pemimpin kelompok penjahat yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Karakter yang tidak segan membunuh, merampok orang lain, membuat dirinya, anak ini, menjadi orang yang ditakuti di kota itu. Sehingga pada suatu saat saat melakukan kejahatan, ia tertangkap dan dijatuhi hukuman, yaitu hukuman mati. Hukuman yang harus dilakukan, yaitu pada saat itu adalah menggantung penjahat ini. Tanda untuk melaksanakan hukuman tersebut melalui bunyi lonceng dari gedung balai kota. Pada saat hukuman dijatuhkan, orang-orang berkerumun menantikan lonceng kematian tersebut. Anehnya, lonceng tidak berbunyi hingga berjam-jam. Ini membuat petugas penarik lonceng heran. Akhirnya penjahat ini dibebaskan oleh para petugas karena ketakutan. Penjahat itu lalu naik ke menara setelah ia dibebaskan untuk melihat lonceng itu. Ia ingin tahu kenapa lonceng tidak berbunyi. Yang memberikan kebebasan buat dia. Sesampai di atas lonceng, orang muda ini, penjahat ini, mendapati ibunya sudah tidak bernyawa, tepat di bawah lonceng. Sekujur tubuh ibunya ini berlumuran darah. Penyebab kematian dari ibu ini, tubuhnya terbentur dinding lonceng. Setiap kali anak lonceng itu membentur lonceng, saat berulang kali ditarik, dan posisi ibu ini sedang memegang bandul lonceng. Bapak Ibu Saudara, cerita ini adalah bentuk bagaimana kasih yang sejati, pembelaan yang nyata yang dilakukan seorang ibu tua. Ia rela berkorban demi anaknya. Lebih dahulu dilakukan meskipun ia tahu bahwa anaknya sangat jahat dan kejam. Bapak Ibu Saudara, kita ingat, kita juga sudah menerima ini, menerima kasih Kristus
kasih Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita, membayar lunas dosa kita. Ia memberikan nyawanya buat hidup saya dan saudara. Kasih sejati, kasih Kristus telah kita terima dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita masih ada, kita masih diberikan kesempatan pada saat ini. Artinya bahwa inilah kesempatan untuk kita melakukan, untuk membagikan kasih itu kepada saudara-saudara yang lain. Seperti seorang ibu tadi yang memberikan kasihnya kepada anaknya, memberikan nyawanya kepada anaknya. True love, kasih sejati, Kristus telah berikan buat hidup saya dan saudara. Mari Bapak, Ibu, Saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita ambil waktu untuk kita bertobat, ambil waktu untuk ambil keputusan untuk kita bertobat. Jika pada hari-hari ini, waktu-waktu ini, kita seringkali melalaikan kasih itu, seringkali kita mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup saya dan saudara untuk membagikan kasih Kristus, membagikan kasih Kristus kemanapun kita pergi. Kita ada, kita bisa berbagi kasih bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan yang memilih hidup saya dan saudara. Filipi mengingatkan buat hidup kita bahwa apapun yang kita lakukan sudah Tuhan persiapkan bahwa ke dalam hidup saya dan saudara. Kolose mengingatkan kita, segala perbuatan baik yang kita bisa lakukan itu karena Tuhan memang sudah mempersiapkan dalam hidup saya dan saudara. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kesempatan masih ada buat hidup kita. Mari kita sebagai orang percaya, kita hidup dalam kasih Kristus, kasih yang tidak punya batas, kasih yang tidak terkondisi, unconditional love, kasih yang tidak terkondisi. Kalau orang dunia melakukan kasih, itu berdasarkan mereka sudah menerima kasih dari orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, mereka boleh menerima kasih dari orang lain. Mereka setelah menerima kasih, merasakan kasih. Oh, orang ini baik kepada aku. Oh, orang ini peduli kepada aku. Aku akan mengasihi seperti orang ini seperti kasih yang sudah aku terima pada saat aku membutuhkan kasih pertolongan. Tetapi pada pagi hari ini saya mau sampaikan, meskipun dunia memusuhi kita, Kristus mengingatkan kita bahwa dunia akan memusuhi hidup saya dan saudara. Dunia memusuhi Kristus. Begitulah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dunia memusuhi kita. Artinya apa, saudara? Kehadiran kita. Seringkali meskipun kita ini melakukan sesuatu yang baik, dunia seringkali memusuhi hidup kita karena kita pengikut Kristus. Tetapi seperti Kristus ajarkan ketika dia ada di dunia ini, meskipun dunia membenci dia, kasih yang sejati Kristus nyatakan kemanapun Kristus pergi. Bapak, Ibu, Saudara, mari kesempatan Bapak, Ibu, Saudara, ibu ini seperti ibu tadi, dia rela memberikan nyawanya untuk anaknya yang sudah jahat kepada dia. Tetapi kasih yang sejati ada di hati ibu ini, ada dalam kehidupan ibu ini. Kasih sejati ada dalam kehidupan ibu ini, sehingga pada saatnya anak itu pun harus menerima hukuman, ibu ini rela memberikan nyawanya kepada anak ini. Dia rela mati seperti Kristus, sang guru sejati.
seperti Yesus Kristus, sang teladan sejati dalam kehidupan kita. Dia memberikan nyawanya pada hidup saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kecewakan Kristus. Jangan kecewakan Kristus yang sudah memberikan nyawanya dalam kehidupan kita. Beritakan kasih Kristus, nyatakan kasih Kristus, lakukan kasih Kristus dengan perbuatan-perbuatan konkret dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nyata kehidupan kita. Dalam melakukan kasih Kristus, seringkali kita diperhadapkan dalam situasi kita sendiri yang tidak enak. Kita sendiri mungkin dalam satu masalah persoalan, tetapi kasih Kristus harus tetap kita nyatakan dalam kondisi apapun, baik kondisi baik ataupun kondisi tidak baik dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi kondisi kita pada pagi hari ini, kasih Kristus harus tetap kita nyatakan. Kemana kita pergi, kemana Tuhan utus. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sedang kehilangan seorang yang begitu mengasihi hidup saya. Saya punya hampir 10 tahun yang lalu, saya punya seorang ibu angkat, orang yang dahulunya saya nggak kenal. Tetapi tadi malam setelah saya pulang dari pelayanan, tadi malam saya ada melayani dalam satu gereja. Ketika sekitar jam 10:30 saya pulang dari perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggal kami. Saya mendapat kabar dari istri saya yang menggantikan saya juga melayani seminar hari ini. Tadi malam saya dapat dua undangan pelayanan, dan pelayanan yang kedua ini saya bisa gantikan. Saya bisa digantikan, diwakilkan oleh istri saya. Dan ketika itu tempat melayani saya juga, di mana kami seringkali melayani di satu gereja itu. Dan tadi malam saya mendapatkan kabar bahwa mama angkat saya, orang yang dahulunya nggak kenal saya tidak ada ikatan darah dengan seorang ibu ini, tetapi dengan kasihnya ibu ini berkata, jangan panggil saya tante, jangan panggil saya AI. Dia berkata kepada saya 10 tahun yang lalu. Dan tadi malam saya mendapatkan kabar bahwa ibu ini sudah dipanggil Tuhan. Dan nanti pagi jam 9, jam 8, jam 9 saya harus melayani untuk ibadah tutup peti ibu ini. Saya mendapati kisah ibu ini, seorang janda yang saya kenal 10 tahun lalu. Seorang janda yang penuh dengan belas kasihan kepada Tuhan. Seorang janda yang begitu mengasihi Tuhan dengan segala kondisinya. Dia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pekerjaannya hanya membuat kue. Kerjaannya hanya membuat masakan kalau ada pesanan. Tetapi ibu ini setia melayani Tuhan dengan apa yang dia punya. Dia bukan orang kaya. Dia bukan orang yang berlimpah dengan harta. Tetapi ibu ini merasakan kasih yang sejati dari Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang dia lakukan hanya untuk semata-mata untuk Kristus. Dia lakukan hanya kepada Tuhan. Dia cinta dalam pekerjaan Tuhan. Dia cinta hamba-hamba Tuhan. Ketika dia mendengar seorang hamba Tuhan mendapati kesusahan, dia tidak, orang Jawa bilang, tidak eman-eman. Meskipun dalam kondisi kekurangan pun dalam dia tidak melihat itu. Dia mau untuk berbagi kepada hamba Tuhan. Dia berkata bahwa sering kali perkataan ini yang membuat, dan saya taruh dalam hati saya dan selalu saya ingat,
bahwa dia berkata bahwa ini yang aku bisa lakukan untuk Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Ibu ini suka berbagi. Ibu ini suka melakukan kasih yang konkret, kasih yang nyata. Sebab dia merasakan bahwa apa yang dia terima pada saat ini oleh Tuhan, dari Tuhan, adalah kasih yang nyata. Bagaimana Tuhan pelihara dia dari tinggal dari satu tempat kontrakan pindah ke kontrakan yang lain. 2 tahun kontrak, pindah ke kontrakan yang lain. Dia harus kumpulkan uang lagi. Dia harus kontrak lagi tempat yang lain. Dia kontrak lagi ke tempat lain. Tetapi dia tidak berhenti untuk berbagi. Dan tadi malam saya mendapat kisah ibu ini cerita dari kabar dari istri saya bahwa mama sudah dipanggil Tuhan. Dia tidak mau dipanggil oleh saya. Dia bilang, aku angkat Andi dan Berta sebagai anak angkatku. Anak mama. Panggil mama, jangan panggil tante. Dan tadi malam saya mendapati ibu ini meninggal dalam kondisi yang saya boleh katakan tenang sekali. Kondisi yang baik. Tuhan memanggil dia dengan cara yang indah. Mama angkat saya tadi pagi itu ceritanya, kemarin pagi itu ceritanya dia habis makan. Dia merasa tubuhnya capek, tubuhnya lelah. Dan mama saya bilang kepada anak yang ada di rumah itu. Ibu ini punya 2 anak dan anak yang satu tinggal di luar pulau, yang satu bersama dengan dia, dan dia berkata bahwa mama capek, mama habis makan tidur dulu. Dan setelah mama itu tidur, dia bilang kepada anak itu, mama rasa ada badan gak enak. Terus anaknya dia tutup Marta, nama saudara angkat saya itu. Dan Marta menutup tubuh mama Maria. Nama mama saya itu mama angkat saya ada Mama Maria. Dan ditutup tubuh mama itu dengan kain, dengan selimut. Dan mama begitu nyenyak, kata Marta, tidur. Tetapi setelah siang, mama dibangunkan oleh Marta. Dan cerita dari Marta sampaikan kepada saya bahwa saat saya bangunkan mama sudah dingin, mama sudah kaku. Dan singkat cerita, mama saya sudah dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi yang tidak sakit. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menunjukkan pada hidup saya dan saudara bahwa kapanpun Tuhan mau, kapanpun kalau Tuhan kangen kepada kita bisa dipanggil kapanpun. Kapanpun kalau Tuhan kangen kepada kita bisa disuruh pulang dalam kondisi apapun. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, selagi masih ada kesempatan buat hidup saya dan saudara untuk membagikan kasih yang sejati, secara konkret, secara real kepada dunia, kemanapun Tuhan utus kita, mari kita lakukan selagi masih ada kesempatan. Seperti mama ini, karena saya ingat pada bulan Desember, mama angkat saya ini tahu apa yang menjadi pergumulan kami di pelayanan. Untuk masalah bulan Desember kemarin, kami harus bayar kontrak untuk memperpanjang kontrak gereja. Dan mama angkat saya di telepon saya, dan dia menyampaikan, Andi, gereja tempat kamu ibadah, tempat kamu melayani kan sudah mau habis kontrak. Dia sampaikan kepada saya. Tiba-tiba mama mengeluarkan amplop kepada saya, dan dia bilang, ini ada berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan.
untuk tambahi kontrak, untuk tempat ibadah, sekaligus tempat tinggal kami sekeluarga di Jalan Bunguran ini. Saya sangat ingat apa yang Mama berikan pada saat itu. Secara manusia, kalau mau diukur nilainya sangat besar buat seorang janda yang harus tinggal dan dalam satu keluarga. Dan puji Tuhan, sangat besar berkat itu. Karena apa? Saya tahu berkat yang Mama berikan adalah berkat diberikan dengan ketulusan, dengan kerelaan hati. Saya ingat sekali bulan Desember kemarin, kurang lebih sekitar tanggal 15 Desember, saya bertemu dengan mama angkat saya. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat telepon, di bulan Februari ini saya telepon mama. Saya hanya bisa lewat telepon karena rumahnya cukup jauh juga dengan kami. Kami hanya bisa komunikasi dan kami mendapati tadi malam mama sudah nggak ada. Tetapi saya merasakan bahwa kasih yang sejati diajarkan mama saya, mama angkat saya kepada saya sekeluarga. Dan kami merasakan kasih itu. Inilah kasih Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita lakukan harus bisa dirasakan oleh orang lain. Meskipun harus kita rasakan dengan kondisi yang sakit. Kasih Kristus, kasih Tuhan Yesus kepada hidup saya dan saudara di atas kayu salib adalah bukti kasih dan harus dibalas dan harus dilakukan oleh Kristus dengan sakit di atas kayu salib, dengan tubuh yang tergantung di atas kayu salib, dengan kepala yang harus dimahkotai dengan duri, dengan kaki yang harus dipaku, dengan lambung yang harus ditusuk oleh tombak. Kasih itu harus kita bisa bagikan, bukan karena kita berada. Kalau kita berada, kalau kita mempunyai segala sesuatu, kita bisa berbagi. Kalau kita mempunyai 10 harta, kita berbagi 1, pasti tidak akan kerasa, pasti tidak akan terasa. Tetapi saya mau sampaikan, kasih yang sejati, kalau kita hanya punya 1 nyawa, seperti Kristus lakukan. Yesus Kristus hanya punya 1 nyawa, dan dia berikan buat hidup saya dan saudara, menebus hidup saya dan saudara. Hanya 1 nyawa dia berikan untuk hidup saya dan saudara. Kasih yang hanya 1 diberikan. Kristus harus merasakan kasihnya. Kristus harus merasakan kesakitan dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, pelajaran buat hidup kita pada pagi hari ini. Mari kita membagi kasih secara konkret sampai terasa dalam kehidupan kita. Sampai kita merasakan, mungkin kita merasakan sakit saat kita berbagi, saat kita memberi, saat kita mengasihi orang lain. Tetapi ini adalah bukti konkret kasih sejati yang kita punyai. Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti melakukan kasih yang sejati selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup saya dan saudara. Inilah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah apapun yang kita lakukan, lakukan hanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lakukan kasih yang sejati, yang hanya tertuju bahwa karena kasih Kristus sudah kau rasakan dalam hidup saya dan saudara. Kasih Kristus sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lakukan kasih Kristus sampai engkau kembali kepada Bapa. Selagi masih ada waktu, mari kita bagikan kasih Kristus. Kasih harus dirasakan baik oleh orang lain, dan kita juga harus merasakan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan, untuk renungan pada pagi hari ini yang terambil tadi
dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Bagaimana kami mendengar ilustrasi sang ibu yang memberikan nyawanya, meskipun harus mengalami kesakitan, mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, tetapi ibu ini rela memberikan kasih yang sejati kepada anaknya. Yang meskipun anak itu berbuat jahat kepada ibu ini tetap mengasihi anaknya. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar apa yang kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau bagikan yang sejati selagi ada waktu. Terpujilah nama-Mu. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kami, untuk kami lakukan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Mami Ria Aurel untuk naikkan pujian ucapan syukur, disambung oleh Om Jonathan naikkan pujian bagi Tuhan, sebelum nanti doa penutup oleh Om Yohanes Suprianto untuk menutup ibadah kita. Saya serahkan kepada Mami Ria Aurel untuk naikkan pujian. Haleluya. Mungkin ada sedang gangguan signal, mohon maaf. Mami Ria Aurel, Bunda Ria Aurel tidak terkopi tempat saya saja. Kalau mungkin di tempat kita semua, saya serahkan kembali kepada Om Yohanes Suprianto bersama adik-adik yang Tanjung Pinang, sekaligus menutup ibadah kita pada pagi hari ini dalam pujian dan doa. Om Yohanes. Haleluya. Silakan Om Yohanes, puji Tuhan, untuk lanjut dari Bunda Ria Aurel. Silakan Om Yohanes Suprianto. Haleluya. Ya. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami telah bangun dengan tubuh yang sehat oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau telah memelihara sepanjang malam hingga pagi hari ini dengan cuaca hujan sepanjang malam. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau telah memberikan air di mana sebelumnya musim kemarau panjang. Terpuji nama-Mu. Kami akan
tutup dalam ibadah pagi hari ini di channel 231 ya Tuhan. Kau memberkati semua anggotanya. Kiranya berkat anugerah kasih daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Supriyanto bersama adik-adik yang ada di Tanjung Pinang yang sukacita senantiasa untuk boleh melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati yang ada di Tanjung Pinang dan Tuhan memberkati kita semua yang sudah masih terkoneksi pada pagi hari ini di rumah kasih. Tuhan memberkati Mamilia Aurel yang ada di Pontianak, adik Yonatan juga yang ada di Minahasa Utara. Bersama dengan Opa Roger. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati Bunda Wiwi, tuh sehat selalu, sukacita selalu. Bunda Biji Utami yang siap-siap juga mau berangkat ke Cangkulan. Tuhan memberkati Mbak Bisan, sehat selalu bersama Mbah Putri. Tuhan berkati Mbak Bisan bersama keluarga di Ungaran sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua keluarga rumah kasih yang masih terkoneksi. Tadi ada Bunda Ella juga, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan senantiasa beribadah kepada Tuhan, baik ibadah-ibadah di gereja kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara lewat jam-jam doa masing-masing, juga di rumah kita, masing-masing di tempat kita masing-masing, kita senantiasa keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Sebab hanya dekat saja, dekat Allah saja aku tenang, dekat Allah saja kita mendapat kekuatan yang baru. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah di rumah kasih nanti siang jam 12. Puji Tuhan kita bisa sama-sama kembali dan ibadah jam 18 juga masih berjalan dengan waktu yang biasa, dengan situasi yang luar biasa pada kesempatan hari ini, kesempatan Tuhan berikan buat kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kehadiran kita semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan terutama. Biarlah kita percaya imun kita bisa tetap kuat. Karena hanya Tuhan juga yang menjadi perlindungan. Karena hanya Tuhan yang menjadi perlindungan dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi cover atas hidup kita. Pandemi ini belum berakhir, tetapi biarlah kita tetap melakukan aktivitas kita dengan damai, sejahtera, dan sukacita bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Selamat melangkah pasti di hari yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Percaya Tuhan membawa hidup saya dan saudara semakin hari semakin naik. Tuhan jadikan kita kepala dan bukan ekor. Hidup menyenangkan Tuhan. Karena melangkah pasti bersama dengan Kristus, kita akan lihat dan menikmati perkara-perkara yang besar. Shalom, saya Andi Dharma dari Surabaya. Mohon izin untuk turun, untuk persiapan sebentar berangkat ke tempat mama angkat saya, rumah duka. Tuhan Yesus memberkati. Kebetulan hari ini ada disemayamkan di Adiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Mohon izin untuk standby monitor. PTT saya taruh di tengah. Haleluya.